Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Ken Fitri. Kali ini kita akan lanjut membahas soal yang ketiga ya, dari pengujian hipotesis. Oke, kita baca soalnya. Soalnya selalu panjang tapi tetap harus diselesaikan ya. Tahun lalu, karyawan dinas sosial di suatu kota rata-ratanya menyumbang $8 untuk korban bencana alam. Untuk mengetahui kebenaran informasi itu, diambil sampel acak 12 orang karyawan di kantor tersebut. Dan ternyata, rata-rata sumbangan mereka tahun itu adalah $8,9 dengan simpangan baku $1,75. Ujilah hipotesis dengan memakai taraf signifikansi 1%, bahwa rata-rata sumbangan karyawan di kantor dinas sosial itu tahun ini masih tetap $8. Asumsikan bahwa sumbangan pada karyawan itu berdistribusi normal. Nah, kita lihat ya, satu kalimatnya. Jadi, tahun lalu karyawan dinas sosial suatu kota rata-rata menyumbang $8. Ya, jadi ini adalah pernyataan bahwa rata-rata sumbangannya $8 untuk korban bencana alam. Lalu untuk mengambil kebenarannya, untuk mengetahui kebenarannya, diambil sampel yang sedikit ya, itu adalah 12, N-nya 12, artinya kurang dari 30. Berarti kita kalau dalam pengujian hipotesis, kita pakai tabel bantunya adalah tabel T. Lalu berikutnya, dari rata-rata 12 orang tersebut, diperolehlah rata-rata sumbangan itu ternyata $8,9 dengan simpangan baku 1,75 ya. Berarti di sini X bar 8,9 dan S-nya 1,75, N-nya 12 ya. Lalu di sini mu nolnya adalah 8, alfa sebesar 1%. Jadi yang diuji, yang akan kita uji tersebut adalah rata-rata sumbangan karyawan di kantor dinas sosial itu sama dengan 8. Berarti ini kita taruh di hipotesis 0 ya. Karena kita tahu bahwa hipotesis 0 itu tandanya selalu yang menggunakan sama dengan atau lawan dari HA ya. Kita lihat yang pertama, nah ini dia pembahasan soal tersebut karena dia adalah menguji sama dengan atau tidak ya, berarti kita pakai kata alat ujinya adalah dua arah. Jadi di sini kita tahunya di sini kan, tadi ada masih tetap 8, berarti kan sama dengan 8. Berarti kita akan mengujikan dengan uji dua arah karena dia rata-rata, berarti pengujian rata-rata satu populasi untuk dua arah. N-nya kurang dari 30, jadi kita pakai tabel T. Ya. Lanjut, yang diketahui kita definisikan X terlebih dahulu. Dia adalah rata-rata sumbangan karyawan dinas sosial di suatu kota untuk korban bencana alam. Ya. Lalu berikutnya diketahui di soal mu nolnya 8 dan SX atau standar deviasinya 1,75, alfa 1% dan N-nya 12, X barnya 8,9. Semuanya ini ada di soal tadi ya. Tadi kita udah jabarkan. Lalu ujilah hipotesis rata-rata sumbangan karyawan di kantor dinas itu tahun ini masih tetap $8. Oke, 5 langkah pengujian. Langkah yang pertama menentukan hipotesis uji dua arahnya. Yang sama dengan $8 itu kita taruh di hipotesis 0. Yang tidak sama dengan $8 atau bukan $8 kita taruh di hipotesis alternatif. Kalau bentuk statistiknya seperti ini, karena dia adalah uji parameter rata-rata, maka mu kita pakai. Oke, inilah bentuk hipotesis ujinya. Yang kedua, alfanya di soal diketahui 1% atau 0,01. Lalu yang ketiga menentukan statistik uji. Kita tahu bahwa Z hitungnya seperti ini. Ini sudah diketahui di soal 8,9 mu nolnya 8. Ini yang belum kita ketahui. Jadi ini akan kita cari dengan rumus standar deviasi sampel tadi dibagi dengan akar N. Maka diperolehlah hasil 0,51 ya. Lalu kita substitusi ke bentuk T hitung. Jadi rumus T hitungnya itu sama dengan rumus Z hitung ya. Jadi jangan bingung bagaimana T itu rumusnya atau langkah-langkahnya seperti apa. Langkah-langkah tetap sama. Yang bedakannya adalah penggunaan tabelnya aja yang berbeda. Kalau kurang dari 30 kita pakai tabel T, kalau lebih dari 30 kita gunakan tabel Z. Oke. Nah, ini dia. Kita pakai sekarang karena kurang dari 30 sampelnya, maka kita pakailah tabel T. Maka di sini kita ganti yang tadinya Z hitung, kita ganti dengan T hitung ya. Lalu masukin angkanya, diperoleh T hitungnya 1,76. Nah, kita tahu tadi alfanya adalah 0,01 dan dia pengujian dua arah, berarti kita akan menghitung T hitungnya itu atau T tabelnya adalah yang 0,01 bagi 2, dapatlah 0,005 ya. Sampelnya tadi berapa? Sampelnya 12. Nah, sekarang kita buka tabel T. Kita lihat tabel T itu seperti apa. Oke, sebentar saya belum buka tabel T ya.
Tabel T ini bentuknya lebih sederhana dibandingkan tabel Z ya, dan kurvanya tetap sama ya, seperti kurva normal yang distribusi kumulatif Z ini bentuknya tetap sama, bentuk tabelnya, bentuk kurvanya. Hanya saja nanti di tabel T di bagian sisi kiri, nah ini dia, itu adalah derajat bebasnya, sedangkan di bagian atasnya ini itu adalah nilai dari alfanya. Tadi kan 0,005, sampelnya tadi kalau nggak salah 12 ya, saya lupa. Coba kita lihat sampelnya ya 12 ya. Maka di sini kita cari sampel, karena ini derajat bebas, itu harusnya kan n kurang 1, berarti kita pilih yang 11. Maka di sini 0,005, di atasnya 3,106 ya. Jadi T tabelnya adalah 3,106. Oke, mana dia? Nah ini, oke, ini saya keliru nih. Ini harusnya derajat bebas ya, kita tambahkan tadi 11, 3,106 ya, 106. Jadi derajat bebasnya atau DF-nya itu yang kita pakai adalah N kurang 1. Kalau N-nya 12, maka derajat bebasnya atau DF-nya atau degree of freedom ya ini menjadi 11. Maka kita pilihlah yang 11. Alfanya tadi 0,05 karena alfa per 2, maka pilih yang ini. Lalu kita lihat ya yang 11, maka diperoleh 3,106 ya. Lalu kita bandingkan dia dengan nilai T hitung. Ternyata T hitungnya kecil daripada 3,106 T tabel. Artinya apa? Kesimpulan kita adalah menerima hipotesis nul dan menolak hipotesis alternatif, yaitu rata-rata sumbangan karyawan di kantor dinas sosial itu masih tetap $8 ya. Nah ini dia. Oh ya, sorry, ini gambarnya belum ya, ini digeser ya. Ini harusnya jatuhnya di sebelah sini. 1,76 ya, ini 3,106. Oke, bisa ya menentukan gambarnya. Nah, ini T hitungnya kita peroleh tadi dari jawaban yang kita hitung tadi 1,76. Nah, 1,76 itu kan posisinya kalau ini 0, tentu dia agak ke kanan sedikit. T tabelnya ini adalah alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah 11. Ya, boleh seperti ini cara penulisannya. Nah, ini kita ganti dia langsung aja dengan angka, yaitu 0,005 tadi ya. Oke, kita ganti seperti ini. Maka ini nilai T tabelnya, yaitu sebesar 3,106. Tentu posisinya lebih jauh dari titik 0 ini, yaitu berada di sebelah kanan dari 1,76. Karena T hitung jatuh di daerah H0 diterima, maka kesimpulan kita tadi itu adalah menerima H0. Yaitu artinya apa? Bahwa sumbangan tersebut tetap ya tetap 8. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.